الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم معاشر المسلمين أهل صلاة Jumat rahimakumullah. Mari kita awali khutbah pada Jumat kali ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam sebagai satu-satunya agama yang kita yakini kebenarannya. Dan mari kita konsentrasikan secara kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur dan berbahagialah kita sekarang menjadi orang Islam atau Muslim. Di Indonesia kita ini mayoritas, tidak kurang dari 256 juta orang Indonesia adalah Muslim. Seandainya ada sebutir kacang kedelai jatuh atau dilemparkan dari pesawat yang melintas di atas kota Tangerang lalu mengenai kepala orang, maka hampir dapat dipastikan kepala tersebut milik seorang Muslim. Saking banyaknya Muslim di Indonesia. Selanjutnya kalau kita berpikir secara matematik, karena banyaknya Muslim, maka warna kehidupan di bumi Nusantara ini harusnya yang Islami, kehidupan yang penuh kedamaian dan kepatuhan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aturan yang kita kenal dengan istilah syariat itu tidak ada yang menyuruh orang Islam menjadi pembuat keonaran, kerusuhan, keributan, troublemaker.
Bukankah arti Islam itu sendiri secara bahasa berarti patuh dan menyerahkan diri? Kepatuhan dan penyerahan diri dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu dapat kita ketahui lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang akan menuntun dan memberi petunjuk kepada manusia menuju kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau kita melihat sekarang warna kehidupan di sekitar kita belum islami, maka dengan sangat terpaksa kita mengambil kesimpulan bahwa masih banyak orang yang mengaku muslim yang belum Islam atau belum sempurna Islamnya, baru ke tingkat pengakuan saja, belum ke tingkat penghayatan dan bahkan pengamalan. Apa boleh buat, itu memang satu kenyataan yang ada di hadapan mata kita. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, agama yang diakui kebenarannya dinul haq oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan untuk dipeluk oleh manusia hanyalah agama Islam. Sekali lagi, agama Islam yang tidak ada yang lainnya. Ini perlu saya sampaikan, dan kita berbicara di lingkungan kita sendiri dengan tujuan untuk memperkuat akidah Islamiyah. Sebab sekarang makin banyak orang Islam yang ragu apakah Islam itu benar atau tidak. Orang semacam ini pada dasarnya sudah kufur. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji atau yang kita kenal dengan haji wada di padang Arafah, turun wahyu yang tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma yaisal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab kamu janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Di dalam ayat 19 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa
tidak ada sesuatu agama yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini tidak lain adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yang telah diwahyukan kepada beliau sebagai penyempurna dari risalah rasul-rasul sebelumnya. Maka barang siapa setelah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama mereka pada dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keraguan dan kewaswasan dari siapapun, dari manapun datangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya untuk kita sekalian agar tumbuh subur keimanan kita yang islami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور